Viral di media sosial aksi intoleransi yang disebut terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu. Masalahnya bisa viral di media sosial, terjadi aksi pengerusakan terhadap rumah doa gereja Kristen. Aksi pembubaran aktivitas ibadah diiringi dengan pengerusakan tempat ibadah ini terjadi di wilayah Padang Sari. Sila pertama dari Pancasila, Bang. Ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, tapi dia harus minta izin orang lain untuk dia bisa beribadah. Nah, bagaimana kita bisa katakan negara kita negara Pancasila? Kalau hak kita yang paling hakiki aja, kita harus minta izin orang lain untuk beribadah, Bang. Sama di mata hukum begitu, Bang. Tapi masih aja terjadi di daerah-daerah. Contoh misalnya di Padang, Bang. Itu Mas Wapres Pak Gibran tuh langsung datang ke Padang untuk melihat peristiwa intoleransi terhadap anak-anak SD belajar agama. Datang masyarakat yang kemudian mengintimidasi, mempersekusi, bahkan sampai ada melakukan pemukulan, Bang, kepada anak-anak SD ini, yang mengancam mereka jangan lagi melakukan aktivitas ibadah di sana. Padahal ini bukan ibadah. Tidak ada lagi persekusi, tidak ada lagi intimidasi. Jadi minggu lalu kita Gamki baru ketemu Menteri Agama, Bang, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Itu kita sampaikan kepada Menteri Agama. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita sudah kedatangan Bang Sahat Martin Philip Sinurat ya, Bang ya? Siap, Bang. Welcome to Cahaya Bagi Negeri. Iya, terima kasih, Bang, sudah diundang ke CBN. Ya, sebenarnya sekarang tergabung di mana, aktivitasnya di mana, dan lebih konsen fokus kepada hal apa, Bang? Ya, sekarang kan saya aktif di Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Bang. Atau sering dikenal itu namanya Gamki. Oh, Gamki, Bang. Ya, siap. itu organisasi wadah bagi pemuda Kristen dari berbagai daerah, berbagai latar belakang profesi, untuk bisa ya aktif dalam berbagai aktivitas pelayanan, Bang, mulai dari misalnya sosial, masyarakat, ekonomi, politik. Jadi kita benar-benar jadikan ini wadah untuk mengekspresikan iman kita melalui wadah ini. Aktivitas pelayanan bagi masyarakat sesuai dengan talenta kita masing-masing. Lebih konsennya, fokusnya akhirnya lebih ke arah apa, Bang, yang mungkin sebagai konsennya dari Gamsta pribadi? Yang pertama itu kita aktif dalam advokasi, Bang, terkhusus soal isu-isu intoleransi. Karena masih banyak terjadi di berbagai daerah itu persoalan pembubaran rumah ibadah, pelarangan orang untuk membangun gereja, dan banyak peristiwa intoleransi lain. Nah, yang kedua juga advokasi terhadap kekerasan kepada perempuan maupun anak, Bang. Jadi itu masih banyak terjadi di berbagai daerah, baik misalnya kekerasan di tempat pekerjaan, bahkan juga di rumah tangga. Oke, kita masuk ke ketidakadilan yang pertama dulu kali, Bang, yang kita lihat bahwa ya intoleransi, persekusi. Nah, bagaimana, Bang, melihat itu terjadi di negara kita ini yang menjunjung pasal 29 kebebasan beragama? Jadi kan saya kan karena tadi kuliah di Bandung, wilayah Jawa Barat, Bang, ya. Itu kan termasuk provinsi yang sangat banyak peristiwa intoleransi. Dari sejak saya kuliah tahun 2006 saja, itu ada di Bandung, Bekasi, di Bogor, sampai di Banten juga, itu kan sangat banyak, Bang, peristiwa itu. Dan lama-lama karena saya aktif di organisasi, saya lihat aturannya kan sudah ada. Undang-undang dasar sudah jelas menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama. Kemudian ada turunannya sampai undang-undang dan seterusnya. Persoalannya sekarang di lapangan. Apakah kepala-kepala daerah kita dan semua stakeholder terkait itu benar-benar menegakkan hak ini gitu, aturan ini. Nah, atau membiarkan ketika misalnya ada kelompok masyarakat yang dia mungkin tidak intoleran kah, atau dia memang tidak suka dengan segala perbedaan tadi, kemudian mau masuk melakukan intimidasi bahkan persekusi, dan ini dibiarkan oleh negara, oleh pemerintah daerah begitu. Dan itu yang masih terjadi, Bang. Ketika kepala daerahnya bagus, dia bisa selesaikan. Tapi kalau mungkin dia takut nanti ini bisa mengurangi konstituen dia biarkan begitu, Bang. Menurut Abang secara pribadi, apa yang membuat ini menjadi sebuah pembiaran? Yang pertama itu aturannya sendiri sudah bermasalah, Bang. Itu namanya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang rumah ibadah. Kita untuk membangun rumah ibadah itu harus minta izin 60 orang, Bang. Warga sekitar yang berbeda agama dengan kita. Baru kita bisa bangun rumah ibadah. Padahal yang mau ibadah itu kita sendiri, bukan warga sekitar. Yang kedua, yang mau ibadah kita sendiri, toko saja mau bikin toko nggak perlu izin, puluhan toko di sekitarnya, Bang. Kenapa orang punya hak paling hakiki, hak paling asasi dia, sila pertama dari Pancasila, Bang, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, tapi dia harus minta izin orang lain untuk dia bisa beribadah. Nah, bagaimana kita bisa katakan negara kita negara Pancasila? Kalau hak kita yang paling hakiki aja, kita harus minta izin orang lain untuk beribadah, Bang. Nah, itu satu poin yang menurut saya paling krusial. Nah, yang kedua, dengan regulasi yang ada ini pun
para kepala daerah kita atau stakeholder terkait nggak mau menegakkannya itu dengan adil. Ketika ada intimidasi, mereka nggak berani untuk membela hak-hak kelompok yang terdiskriminasi tadi, yang termarginal tadi. Harusnya kan dia berdiri di tengah gitu, Bang. Jadi dua hal ini menurut saya, regulasinya sudah bermasalah, pelaku regulasinya pun tidak benar-benar membela hak kelompok yang termarginalkan tadi, Bang, begitu. Sebelum lanjut ngobrol sama Bang Sahat, kita mau ngingetin kalian nih yang mau cerita, yang mau curhat, atau berbagi setiap masalah yang lagi kalian hadapi, kalian langsung hubungi nomor-nomor di bawah ini karena ada layanan doa dari CBN, 1 kali 24 jam ada buat kalian. So, jangan ragu, jangan sungkan, hubungi nomor-nomor di bawah ini, kita mau jadi teman, mau jadi sahabat yang berdoa buat kalian. Nah, kenapa Bang bilang regulasi ini bermasalah? Karena ini juga kan peraturan menteri kan? Ya, berarti betul. kan apakah seharusnya kementerian ini nggak boleh mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan atau kayak gimana? Tetap harus diatur, Bang. Tentu supaya apa semua ini kan tetap jangan sampai mengganggu hak orang lain. Ya, kebebasan kita beragama kan jangan juga mengganggu hak orang juga untuk memeluk agama. Tapi kan sebenarnya contoh misalnya, Bang, kita harusnya melihat misalnya Kristen nih, Protestan, Bang, ya. Kalau Katolik mungkin kan karena cuma satu gereja kan mungkin bisa lebih teratur mereka mengaturnya. Tapi kalau di Protestan ini kan ada PGI, PGPI, PGLI, ada beberapa aras, Bang. Nah, harusnya kan diatur di internal saja. Contoh misalnya saya ini gereja Metodis, Bang. Misalnya gereja Metodis mau dibangun di satu daerah, ya harusnya kan koordinasinya dengan gereja lokal. Apakah karena yang pasti rebut-rebutan jemaatnya kan ke gereja lokalnya, nanti bisa mengganggu yang lain. Nah, kenapa harus minta izinnya ke orang di luar agama itu sendiri? Nah, ini yang seharusnya negara nggak perlu mengaturnya untuk kesananya, Bang. Tapi di internalnya. Konteks apa nih, Bang? Tadi 60 izin ini kan dari warga sekitar yang bukan beragama Kristen tadi, Bang. Oh, berarti ya kalau memang itu yang kadang mempersulit berarti ya, kalau nggak dapat izin dari 60 orang ini, padahal nggak bisa. Dua aja, Bang. Satu, bisa jadi dapat izin, Bang, dari 60 warga, karena mungkin hubungannya bagus selama ini, tapi kemudian ada dari kelompok lain yang ngaku-ngaku warga juga yang mengganggu. Itu persoalan pertama, Bang. Padahal sudah dapat izin 60 tanda tangan tadi. Yang kedua, ada yang belum dapat izin, warganya sudah mau tanda tangan, tapi yang warga-warga mau tanda tangan ini dapat intimidasi, diancam, jangan tanda tangan ya. Akhirnya tadinya mau tanda tangan, nggak jadi. Nah, bahkan yang ketiga, Bang, sudah tanda tangan, sudah mau diproses, itu contoh gereja di Pondok Domba, Bang. Tiba-tiba datang kelompok masyarakat ngaku-ngaku dari warga sekitar, mereka ancam. Nah, untungnya kepala daerahnya itu menolak untuk membatalkan, akhirnya bisa dibangun. Tapi kalau tidak viral, tidak diadvokasi, kita nggak tahu, Bang. Kan begitu. Sekarang kalau kita melihat kan fenomena mendirikan tempat ibadah atau misalnya rumah-rumah ibadah, kalau nggak viral, ya maksudnya kita bisa melihat ketidakadilannya juga nggak ada ya, Bang. Nah, dalam arti gimana nih, Bang, kita sebagai seorang Kristen menyikapi isu-isu seperti ini? Karena juga kan di kalangan Kristen pun nggak banyak yang nggak mau bersuara. Mereka banyak untuk kayak ya udahlah itu mah urusan lo pribadi, nggak ada kena ke kota gua, nggak kena ke daerah gua. Nah, gimana menurut Abang secara pribadi melihat? Ya, pertama tentu kritik bagi kita internal gereja ya, karena kita banyak denominasi, Bang. Seringkali kita berpikir, itu kan bukan gereja saya, bukan dari denominasi saya atau sinode saya, ya sudah. Tapi gimana kalau kita yang merasa menghadapinya? Nah, harusnya kan ada rasa empati, Bang, ya, bahwa ya masalah dari saudara-saudara kita yang berbeda gereja ini juga masalah kita sendiri. Nah, yang kedua, gereja juga jangan terlalu banyak membangun gedung ibadah, gedung rumah gereja, bangunan gereja ya. Tapi kalau untuk beribadahnya kan saya rasa di rumah itu hal yang wajar gitu, Bang. Dan di sini mungkin persepsi dari luar agama Kristen ini, mereka berpikir kita pakai rumah kita untuk ibadah, itu sudah kita jadikan rumah ibadah kita itu gereja. Ini menurut saya dua hal yang berbeda. Gereja sebagai gedung dengan gereja sebagai maksudnya rumah untuk beribadah. Belum tentu rumah itu dipakai ibadah, dia langsung otomatis jadi gereja. Nah, pemahaman ini yang menurut saya harus bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Misalnya di sana nggak ada gereja, tapi ada sekumpulan orang Kristen dari satu denominasi yang mau beribadah, kan mereka bisa pakai rumah ibadahnya. Kan untuk sementara beribadah di situ kan apa salahnya? Nah, itu pun dilarang, Bang. Kita pakai rumah ibadah untuk beribadah, dilarang. Terus kita mau ibadah di mana? Dilarangnya dalam arti faktanya apa, Bang? Ditolak untuk dijadikan rumah ibadah, disuruh ibadahnya di gereja. Padahal mereka nggak punya gereja. Kan ini persoalan, Bang. Padahal kita nggak ada niat mau bangun gereja, kita mau hanya ingin memakai rumah kita untuk beribadah. Masa lebih bisa kita memakai rumah kita untuk aktivitas lainnya ketimbang untuk aktivitas yang paling tadi, Bang, yang menjadi hak asasi kita. Nah, ini harusnya faktanya
sudah banyak. Banyak bang. Dia bukan mau dijadikan bangunan gereja, tapi rumahnya untuk dipakai sebagai tempat beribadah. Nah, pemahaman ini menurut saya yang harus bisa kita jelaskan juga. Salah satunya tentu lewat FKUB. Kan kita punya forum kerukunan umat beragama. Nah, biasanya dalam FKUB ini ada perwakilan pendetanya bang untuk masuk. Nah, harusnya kan peran FKUB ini menjelaskan. Nah, jangan-jangan karena pendetanya bukan dari denominasi yang diganggu tadi, dia biarin begitu. Harusnya kan mau semua denominasi apa, ya dia punya peran gitu untuk menjelaskan. Nah, akhirnya apa bang? Orang beribadah di rumah saja, bahkan bukan hanya ibadah hari Minggu bang. Kita kan ada setiap Rabu atau Kamis itu ibadah rumahan gitu bang ya, persekutuan rutin. Kalau di HKBP namanya Partangyangan, ada begitu. Itu saja kadang ditolak begitu bang, karena dikira kita mau bangun gereja. Padahal ini sama dengan misalnya saudara-saudara kita Muslim ada juga pasti rutin mereka kumpul setiap hari-hari tertentu di luar hari Jumat. Nah, ini menurut saya juga harus bisa kita sosialisasikan bang. Kadang kan permasalahannya kan seperti tadi abang bilang ya, dua sisi nih sebenarnya nih. Kalau saya coba lebih melihatnya lebih ke objektif ya. Apakah karena itu udah terlalu banyak rumah ibadah, gereja, atau misalnya kan kalau orang Kristen ngumpul di mana-mana ibaratnya bikin komunitas, bikin gereja. Nah, sehingga akhirnya ya kurang berbaur juga di masyarakatnya, kurang diterima oleh masyarakatnya dan lain-lain. Nah, itu gimana sebagai seorang Kristen juga harus jadi garam dan terang buat sekitarnya. Menurut abang secara pribadi gimana? Nah, itu memang poin penting juga bang. Saya di GAMKI juga, di organisasi saya selalu menyampaikan kepada para anggota, kita jangan sampai anak muda ini jauh dari gereja-gereja kita, gereja lokal masing-masing begitu. Karena kadang-kadang pendeta ini bang, ketika menghadapi situasi seperti itu, kehilangan generasi muda yang membackup mereka begitu. Nah, padahal kan peran kita ini yang membangun tadi bang, hubungan dengan tetangga, dengan warga sekitar, supaya jangan kelihatan kita ini eksklusif, mau jadi menara gading di tengah masyarakat kita yang majemuk tadi. Nah, itu satu poin yang memang penting bang, supaya generasi muda kita ini lebih peka lagi membantu gereja masing-masing untuk membangun hubungan dengan warga sekitar gitu. Tapi yang kedua juga balik lagi bang, soal regulasinya. Itu jangan kemudian mempersulit orang untuk membangun rumah ibadah, dan ketika ada regulasi yang masih berlaku ini, aparat kita atau stakeholder pemerintah kita justru tidak berani untuk mengambil sikap ketika ada intimidasi yang terjadi kepada kelompok-kelompok yang termarginal. Saya nggak mau bilang minoritas mayoritas bang. Kenapa saya nggak mau katakan minoritas mayoritas? Karena itu menurut saya suatu hal yang relatif. Nah, kenapa relatif? Saya misalnya orang Batak bang, di kampung saya di Toba sana, saya mayoritas secara suku, secara agama. Tapi kalau saya misalnya merantau sekarang di Jakarta atau pas saya kuliah di Bandung, saya minoritas secara suku dan minoritas secara agama. Sebaliknya, misalnya orang Sunda atau orang Jawa datang ke kampung saya di Toba sana, atau misalnya pergi ke mana, NTT misalnya, mereka mungkin jadi minoritas. Jadi itu kan hal yang relatif. Jadi jangan karena arogansi mayoritas kah atau apa begitu, kemudian kita merasa kita jadinya bisa melakukan tindakan-tindakan yang intoleran. Termasuk saya sampaikan kepada teman-teman di Papua misalnya, atau di Sulawesi Utara. Jangan kita melakukan apa yang mungkin kita lihat orang lain lakukan kepada saudara-saudara kita di daerah-daerah yang kita lebih sedikit begitu. Jangan kita balas hal yang jahat dengan yang jahat. Justru kita tunjukkan ketika ada saudara-saudara kita yang Muslim, butuh dibangun rumah ibadah, ya kita GAMKI misalnya sebagai organisasi Kristen harus bantu mereka. Supaya apa? Jangan kita kemudian membalas lagi sesuatu yang menurut kita tidak baik dengan hal yang tidak baik. Nah, menurut saya itu yang penting prinsipnya bang. Nah, sekarang apakah kita bisa memperjuangkan hak kita ini secara nasional? Ini yang kemudian juga memang harus kita satukan hati. Tadi yang abang sampaikan, gereja-gereja ini jangan bersuara bersama, begitu bang. Ya benar, karena kita lihat juga kadang ada intoleransi, hanya sedikit orang Kristen yang bersuara tentang ini kan. Betul. Secara pribadi gimana bang, biar dijamin nih haknya, biar setiap warga negara juga mendapatkan kesempatan yang sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar gitu kan, pasal 29 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkannya. Menurut abang secara pribadi gimana? Biar tidak ada lagi persekusi, tidak ada lagi intimidasi, karena kan nggak ada garansi kan, ketika mungkin diintimidasi kita ya udah akhirnya jadi takut gitu. Dari abang secara pribadi gimana? Jadi minggu lalu kita GAMKI baru ketemu Menteri Agama bang, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Itu kita sampaikan kepada Menteri Agama kalau ini masih banyak terjadi peristiwa intoleransi, dan kami minta sikap pemerintah, sikap negara jangan sampai kejadian dulu baru kemudian diantisipasi. Jadi kita sudah mengingatkan lagi kepada pemerintah, ya harus
mencegah di awal. Ketika ada memang persoalan, itu harus langsung diselesaikan sebelum menjadi konflik yang meluas ya. Nah yang kedua, kita dari Gamki Bang, ini sedang mengkaji, ini juga kami sampaikan di podcast ini ya, untuk melakukan lagi judicial review Bang, terkait peraturan bersama menteri ini. Ya walaupun sudah berkali-kali ditolak Bang, tapi itu kan tidak membuat kita patah semangat Bang ya. Kita coba lagi mau maju. Saya sudah minta ke teman-teman Gamki yang bidang hukum ya, untuk melakukan kajian, untuk mengajukan lagi ke Mahkamah Agung Bang. Seharusnya sih Menteri Agama dan Menteri Dalam Negerinya langsung bisa. Tanpa kita minta judicial review kan harusnya mereka punya political will untuk mengevaluasi. Tapi kalau Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agamanya belum melakukan itu, ya sudah, kita sebagai warga negara kita coba ajukan lagi ke Mahkamah Agung. Paling tidak kita berusaha lagi Bang, untuk minta itu dievaluasi Bang, peraturannya. Tapi di sosial media kan sempat ramai. Menteri Agama kita ibaratnya kan terkenal dengan pluralismenya ya. Apalagi ketika Paus datang, kita lihat di situ toleransinya terlihat banget lah ya. Setelah ada beberapa kasus, ya ibaratnya kan saat itu kan kita lihat ramai di sosial media mention ke Kementerian Agama. Sepertinya kasus intoleransi ini nggak menjadi hal urgensi buat Kementerian Agama. Menurut Abang secara pribadi? Di beberapa hal sih saya lihat ada respon Bang. Contoh misalnya yang tadi kejadian di Sukabumi, kemudian di Padang, termasuk sempat ada juga kalau tidak salah peresmian gereja di daerah Maja, di Lebak, itu Menteri Agama datang. Tapi kan di beberapa daerah juga kadang kan tidak direspon secara terus-menerus. Kadang-kala kan kita nggak cukup butuh satu kali interaksi Bang. Ini kan harus terus di maintenance Bang. Misalnya sudah datang nih menteri atau staf khususnya, tapi kan minggu depan masih dipantau nggak ini? Karena seringkali itu setelah tidak lagi dilihat oleh pemerintah pusat, balik lagi terjadi peristiwa intoleransi. Contoh misalnya di Padang Bang, itu Mas Wapres itu Pak Gibran tuh langsung datang ke Padang untuk melihat peristiwa intoleransi terhadap anak-anak SD yang sedang. Itu peristiwa apa Bang? Boleh gambarin cerita? Nah itu ada peristiwa di Kota Padang Bang, itu ada anak-anak SD, mereka ini harusnya belajar agama Kristen di sekolahnya Bang, di SD negeri. Tapi ternyata SD negerinya tidak menyediakan guru agama Kristen, ini di Kota Padang. Akhirnya mereka untuk mengkonversi nilai, mereka belajar dari pendeta di salah satu gereja yang sinode gereja ya, bukan bangunan gereja Bang ya, yang punya rumah doa. Nah, ketika lagi belajar agama di sana, ini udah rutin Bang belajar agama, datang masyarakat yang kemudian mengintimidasi, mempersekusi, bahkan sampai ada melakukan pemukulan Bang kepada anak-anak SD ini, yang mengancam mereka jangan lagi melakukan aktivitas ibadah di sana. Padahal ini bukan ibadah, ini belajar agama Kristen yang harusnya mereka dapatkan di sekolah. Berarti mereka sudah dapat 2 kali peristiwa intoleran Bang. Tidak dapat pelajaran agama Kristen di sekolahnya, ketika cari nilai di luar, diintimidasi, dipersekusi juga untuk tidak bisa boleh mendapatkan nilai sana. Ada 2 kali Bang. Nah akhirnya apa Bang? Mereka kemudian trauma Bang untuk kemudian belajar agama Kristen. Karena ketika belajar agama mereka lihat ternyata bukan mengajarkan kebaikan, justru membuat mereka mendapatkan intimidasi bahkan pemukulan. Nah Pak Wapres datang ke sana, memanggil semua untuk bisa dilakukan trauma healing, kemudian regulasinya bisa, aturannya bisa diperbaiki. Saya dengar setelah beliau balik, awalnya pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi sudah oke. Belakangan saya dengar ya tidak ada lagi tindakan dari pemerintah daerahnya. Nah hal seperti ini yang menurut saya masih banyak terjadi. Jadi ketika pemerintah pusat datang, semua nggih-nggih aja, oke siap Pak, kita perbaiki. Tapi ketika sudah kembali ya udah balik lagi Bang. Nah sekarang bagaimana kita supaya ini jangan sampai terus berulang. Jadi ini kan balik lagi, harus ada aturan yang memang tidak terkesan diskriminatif Bang. Contoh tadi misalnya soal pembangunan rumah ibadah tadi, soal peraturan bersama menteri soal rumah ibadah tadi begitu. Berarti intinya kalau no viral no justice ya Bang, bisa kita bilang. Ya, saat ini begitu Bang. Saat ini kalau nggak viral dulu nggak akan ada ketidakadilan. Menurut Abang secara pribadi gimana melihat fenomena ini? Ya itu yang terjadi. Makanya kita ada beberapa tokoh toleran ya yang terus bergerak. Kepala-kepala daerahnya ini benar-benar nggak mereka ini serius atau hanya mau jadi orang yang melihat kepentingan konstituennya aja Bang. Gitu. Memilih antara apakah lebih mendengar konstituennya gitu ya, karena untuk keuntungan ke depan pasti gitu. Tapi menurut Abang secara pribadi ya, ini kan juga tadi menyinggung sekolah khususnya ya, entah itu SD, SMP, SMA dan lain-lain gitu kan. Berarti ketika dalam sekolah ini tidak ada pelajaran agama Kristen atau sekolah tidak menyiapkan itu, berarti secara langsung sudah melanggar undang-undang atau kayak gimana? Iya harusnya kan mereka itu kan hak pendidikan Bang ya. Pendidikan itu kan mencerdaskan
anak bangsa ya, dan itu kan di pembukaan kita jelas. Ya salah satunya juga soal ilmu keagamaannya, etikanya, dan terlihat kan ketika tidak ada kan mereka belajar dari mana. Nah, kemudian juga ketika mereka coba cari dari luar, malah dapat lagi tadi persekusi juga bang. Nah ini kan negara 2 kali tuh melanggar, atau apa stakeholder terkait tadi melanggar 2 hal tuh tadi, soal dia haknya belajar di sekolah maupun di luar tadi. Tapi begitu. Gimana secara pribadi Gamki melihat ini bang? Apakah ini juga terjadi di berbagai sekolah? Karena kalau kita lihat kan, kalau kita mungkin turun survei ke lapangan, ya mungkin kita nggak tahu ya, pengajaran agama juga kan kalau misalnya nanti Kristen cuma hanya 3 atau 2 kan, otomatis akhirnya mereka disuruh mendapatkan pelajaran itu dari gerejanya atau kayak gimana? Yang abang ternyata ini tidak terjadi di Kota Padang saja bang, di Riau terjadi, di Jakarta juga masih ada yang terjadi. Termasuk kemarin terbaru di Tangerang Selatan juga saya ketemu sama teman-teman Gamki di sana. Tapi kita bersyukur ada beberapa daerah yang kepala daerahnya itu kemudian membuat regulasinya bang. Mulai mengadakan guru agama, tidak hanya Kristen bang ya, sesuai dengan ada 6 agama kita ya, aliran kepercayaan dan agama. Nah itu sudah mulai ada yang melakukan kebijakan untuk membantu penyediaan guru agama tadi. Tapi kan belum semua daerah bang. Jadi kembali lagi kita berterima kasih kepada kepala-kepala daerah yang sudah tergerak hatinya untuk memberikan hak yang paling mendasar tadi. Tapi mudah-mudahan kepala daerah lain yang belum itu ya mulai tergugah. Dan di sini satu peran dari pemerintah pusat saya lihat bang, itu jangan kemudian membiarkan begini, harus ada semacam reward punishment bang. Menurut saya harus ada reward punishment bagi pemerintah daerah yang membiarkan, itu harus dikurangi. Mungkin apa dana alokasi khususnya atau dana transfer daerahnya begitu. Tapi yang memang memberikan keadilan bagi semua siswa tadi mendapatkan guru, ya mereka bisa mendapatkan reward melalui anggaran atau stimulus anggaran dari pemerintah pusat. Nah saya rasa hal seperti itu harus dilakukan juga bang. Soal tentang kebebasan beragama ini begitu bang. Nah menurut abang secara pribadi juga kan yang sudah konsen ke sana bersama teman-teman lainnya kayak gitu. Kadang kan ketika orang diintimidasi, dipersekusi kan, itu membuat mereka menjadi takut. Sebenarnya bagaimana dengan orang-orang mungkin atau banyaklah mungkin gereja-gereja di sekitar yang mungkin mereka belum mendapat keadilan gitu. Apa yang harus mereka lakukan untuk secara pribadi? Karena mungkin mereka lagi berjuang untuk ngebangun gereja mereka tapi dipersekusi, mungkin mereka diintimidasi, bahkan ya mungkin nggak viral, belum terlihat ke permukaan kita, tapi mungkin kita datang ke lapangan itu terjadi di berbagai tempat. Menurut abang, apa yang harus mereka lakukan? Melalui forum ini bang, podcast ini saya menawarkan kepada jemaat atau gereja yang memang mengalami tindakan intoleransi, silakan hubungi Gamki. Kita punya bantuan hukum bang, Biro Bantuan Hukum yang siap membantu mengadvokasi terkait persoalan agama tadi, baik secara litigasi, kalau memang ada bahkan sampai tindakan-tindakan yang melanggar pidana ya. Bahkan yang kedua juga non litigasinya, bagaimana kita coba melakukan hubungan komunikasi ke stakeholder terkait, ke masyarakat, karena bagaimanapun kan itu juga kita evaluasi bang. Belum tentu jemaat itu punya pengalaman bagaimana membangun hubungan dengan lintas agama. Nah itu juga perlu kita lakukan. Jangan kita merasa ini hak kita, tapi kita nggak mau melakukan pendekatan komunikasi. Jadi 2 hal ini kita perlu lakukan. Dan Gamki kita tersebar hampir 300 cabang bang, 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi dimanapun kalau misalnya ada yang mengalami tindakan intoleran, langsung hubungi Gamki, kita pasti akan bantu semaksimal mungkin bang, begitu. Oke, di era sekarang ini juga kan yang gampang kita terprovokasi, bahkan kan gampang disulut emosinya. Gimana kita tetap harus menjaga toleransi antar umat beragama ini kan? Karena di tempat-tempat kita mungkin, di keluarga atau di lingkungan kita kan, kita hidup berdampingan dengan orang-orang seberang atau orang-orang yang gak seiman sama kita. Gimana sebagai seorang Kristen kita juga menjaga toleransi ini bang? Menurut abang secara pribadi apa yang harus kita lakukan? Jadi kami yakin dan percaya bang, masih lebih banyak orang Indonesia itu yang toleran. Masih lebih banyak orang Indonesia itu yang mencintai kemajemukan bang, yang senang dengan segala perbedaan kita ini, tidak menganggap itu hal yang berbeda begitu. Tapi selama ini kita ini silent majority bang. Ketika terjadi tindakan intoleran, kita yang mayoritas orang yang toleran tadi diam, membiarkan para minoritas yang intoleran ini, kita anggap ini kan minoritas bang. Mereka yang intoleran ini kan hanya sedikit, tapi mereka bersuara nyaring. Jadi yang pertama itu kita mengajak ya kita yang silent majority soal toleransi ini, ayo bersuara, ayo tunjukkan sikap kita. Kita benar-benar mau
berkomunikasi dengan tetangga kita, dengan teman-teman yang ada sekitar kita. Jangan kemudian diam saja dengan segala tindakan intoleran. Tunjukkan bukan hanya dengan reaktif, tapi ayo misalnya pas lagi hari raya agama, misalnya Idul Fitri atau misalnya Hindu, Buddha dan lain-lain, ya kita datang berkunjung atau minimal mengucapkan selamat. Nggak usah langsung keburu, nanti takutnya nggak dibalas atau nggak direspon. Kan dulu kita udah biasa Bang ya. Cuma belakangan ini aja mungkin kadang-kala ada yang khawatir, takut nggak direspon dan seterusnya. Nah yang kedua, kami seperti di Gamki Bang, itu kita punya hubungan yang baik dengan lembaga pemuda lintas agama lainnya. Ada Ansor, itu di NU, ada pemuda Muhammadiyah, pemuda Katolik, pemuda Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan lainnya Bang. Nah itu kita rutin melakukan hubungan silaturahmi, bahkan bikin kegiatan bersama, kunjungan ke tempat ibadah, diskusi dan lain sebagainya. Nah kenapa ini kita lakukan? Kita ingin jadi contoh Bang, bagi generasi muda kita. Generasi muda kita ini kan ada 60% dari seluruh rakyat Indonesia Bang. Nah mudah-mudahan lewat kegiatan lembaga pemuda lintas iman ini jadi inspirasi bagi generasi muda kita bahwa ternyata kita anak muda ini semua hal ini bisa cair aja gitu. Jangan mau dipecah belah dengan konten-konten di media sosial yang mencoba saling berdebat soal agama, saling menjatuhkan kekurangan agama masing-masing begitu kan Bang. Nah ini kan harusnya kita sebagai anak muda itu justru menunjukkan bagaimana semangat persatuan, tidak mau kemudian terkontaminasi dengan isu-isu hoax ataupun ujaran kebencian di media sosial. Nah saya rasa kalau kita di internal kita misalnya gereja, kita dorong anak muda kita untuk aktif membangun hubungan seperti itu, ya saya rasa harusnya bisa lah Bang ya, untuk kemudian membangun kebersamaan tadi. Jadi jangan sampai kemudian isu-isu begitu justru membuat kita saling membangun tembok pemisah dengan teman-teman kita yang berbeda agama, begitu Bang. Tapi terkadang juga di sosial media kita ada dua kubu nih Bang. Ada satu yang kubu dalam arti anggaplah ibaratnya mendukung misalnya contoh permada aktivis yang dia berani lantang menyuarakan umat Kristen, kalian harus berani gitu kan. Di satu sisi ada lagi seberang. Nah itu gimana Bang kita untuk, kan tadi Abang bilang kan gimana kita tetap menjaga toleransi itu. Sementara juga kita juga harus bersuara dengan ketidakadilan kayak gitu. Jadi kita tetap harus menyuarakan ketidakadilan itu Bang, tapi di sisi lain juga jangan kita jadinya ketika ada di akun tertentu yang ribut soal itu, kadang-kala saya sering baca itu kan, tapi saya jarang merespon. Saya baca, kita ikut jadi menghina karena terpancing, kita ikut menghina lagi agama dari saudara kita yang berbeda agama tadi, karena terpancing dia sedang menjelekkan agama kita. Nah di situ titik yang harus kita batasi. Kalau kita merespon, kita mau bilang ini kan hak kita, itu nggak masalah menurut saya. Namanya kita menyuarakan ketidakadilan. Tapi kalau kita justru di situ menjelekkan lagi, itu kita sudah ikut melakukan hal yang mereka lakukan. Penistaan lah ya. Penistaan atau istilahnya ikut melakukan hal yang, padahal kan di Alkitab kan jelas dikatakan apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukan terlebih dahulu kepada orang lain. Nah, kalau kita ingin dihargai, kita ingin kemudian bisa diberikan kebebasan, ya kita sebagai orang Kristen kan jangan justru melakukan hal yang kita tidak mau kita mendapatkan itu begitu Bang. Jadi menurut saya kalau masih sebatas membela secara argumen hukum, argumen bahwa kita ini punya hak yang sama, menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau kita malah jadi terjerumus ikut-ikutan menjelekkan, nah menurut saya di situ yang kita harus bijak, khususnya di media sosial Bang. Dan itu yang kita ingatkan ke teman-teman pemuda Kristen Bang, jangan sampai terpancing dengan tadi kelompok-kelompok yang ingin memang sengaja memancing itu Bang. Karena ketika itu sudah kita lakukan, mereka akan screenshot itu Bang, mereka kirimkan lagi ke internal mereka tadi, mereka panasi lagi, oh ini orang Kristen mencemarkan kita, padahal bisa jadi si orang Kristen ini melakukan itu karena merespon hal yang duluan dilakukan oleh kelompok intoleran ini. Nah, karena kita terpancing, itu jadi bumbu lagi Bang untuk memanas-manasi lagi di internal mereka yang intoleran. Nah, jadi kita harus lebih bijak Bang untuk bermedia sosial begitu. Tapi sosial media kita sekarang kan akhirnya kan lebih, kita bilang lebih itulah ya, lebih berani lah ya. Berani dalam arti gini, ya sekarang kan apalagi kan setiap orang kan lebih terbuka sekarang menyampaikan tentang ajaran sono nggak benar dalam. Nah itu gimana secara pribadi Bang melihatnya? Karena kan fenomena ini juga sering terjadi, misalnya maaf kata pemuka agama di sana menyampaikan apa, di counter balik, saling menyerang, saling ya ibaratnya sehingga toleransi itu tidak ada. Nah menurut Abang secara pribadi gimana? Yang pertama Bang, prinsip saya semua agama kan mau itu secara aktif ataupun secara tidak terlalu aktif pasti punya keinginan mewartakan ajaran agamanya, itu nggak bisa kita pungkiri.
tapi bagaimana itu dilakukan dengan prinsip-prinsip yang baik, karena kita tetap hidup di masyarakat yang majemuk, Bang. Nah, yang kedua, saya orang yang berprinsip ketika dia menjelekkan misalnya dalam hal ajaran agama, ya nggak masalah kita jelaskan. Tapi tidak kemudian saya jelekkan balik, misalnya menurut saya ada ajaran agamanya yang menurut saya kurang tepat. Nah, itu di titik itu yang kalau saya berpegang prinsipnya, Bang. Untuk meluruskan, misalnya dikatakan di Kristen kan begini-begini, ya kita punya kewajiban untuk meluruskan bahwa tidak begitu, yang benar begini. Tapi jangan kita melakukan hal yang berikutnya itu kita malah serang balik. Di ajaranmu kan begini-begini dan seterusnya. Nah, ini yang sering terjadi saya lihat di media sosial. Kita diserang nggak apa-apa, kita jelaskan nggak seperti itu, kita luruskan. Tapi ketika kita sudah mulai menjelekkan, di ajaran agamamu kan begini, seperti ini, ya sama aja kita melakukan hal yang dilakukan oleh mereka begitu, oleh kelompok intoleran tadi, Bang. Nah, ini menurut saya nggak usah begitu ya, kita coba cari aja titik temu. Oh, di ajaran agama kalian kan seperti ini, kami juga ada kok begini. Ya kenapa nggak kita coba duduk bersama, berdialog, mencari cara itu mencari titik temu seperti itu, Bang. Nah, contoh misalnya kami di Pemuda Lintas Agama, Bang, yang kami cari misalnya apa, di ajaran agama kita masing-masing itu sama-sama menyuarakan atau mengatakan bahwa kita harus melawan ketidakadilan, harus bagaimana kemudian melawan kejahatan begitu. Kan itu kenapa nggak itu yang kita bahas? Bukan soal di ajaranmu seperti ini yang salah, kamu juga yang salah begini. Nah, ini yang menurut saya anak muda kita jangan lagi terprovokasi. Ayo kita kolaborasi, ayo kita sama-sama mencari titik temu dari ajaran agama kita, Bang, begitu. Secara pribadi gimana kita menjadi seorang Kristen ya? Mungkin dari pendapat abang secara pribadi ya. Di saat mungkin kita melihat masyarakat kita mulai terpolarisasi, habis itu kita gampang terprovokasi juga dengan berbagai konten di sosial media. Menurut abang secara pribadi gimana kita sebagai seorang Kristen untuk bisa mengasihi gitu, mengasihi bukan menghakimi atau bukan malah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang harus dilakukan menurut abang? Ya, sebaik-baiknya jika itu bergantung kepada kita, kan kita diminta harus berbuat baik pada semua orang kan, Bang. Nah, bahkan kadang-kala dikatakan ya di ajaran kita ya kalau misalnya kita disuruh jalan 1 kilo atau 1 mil kan, jalan lagi 2 mil. Nah, ini kan sebenarnya sangat mengajarkan soal kasih, Bang. Yang tadi abang sampaikan. Jadi kalau ajaran kita aja, bahkan Tuhan kita Yesus Kristus itu sudah mengajarkan soal kasih, bahkan sampai mati demi seluruh umat manusia, masa kita nggak bisa mengasihi? Walaupun memang itu kan sakit, Bang ya. Kita mengasihi orang yang jelas-jelas berbuat salah sama kita. Tapi saya batasi ini soal kasih untuk tidak kemudian melakukan tindakan yang ikut intoleran yang lain. Tapi kalau bicara penegakan hukum, itu hal yang berbeda. Ya, ketika memang dia salah secara hukum, ya wajar kita membela atau memperjuangkan hak kita. Contoh misalnya ada terjadi peristiwa penutupan rumah ibadah, bahkan dia sampai bakar atau sampai misalnya persekusi begitu, ya wajar kita, namanya penegakan hukum. Kalau tidak ditegakkan kan dianggap berarti kan negara membiarkan. Tapi bukan berarti kita jadi benci sampai istilahnya sampai kita mati pun kita masih benci begitu. Itu kan kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita, Bang. Jadi ya menurut saya kita kan harus siap mengasihi, dan jangan mengasihi itu ya jangan kita ikut membalas, ikut menghujat agamanya. Itu menurut saya yang kita harus batasi begitu, Bang. Prakteknya adalah bagaimana kita juga mempraktekkan kasih Yesus itu ya kepada orang-orang sekitar kita. Tapi dari sisi keadilan ya, kalau memang dalam konteks hukum ya tetap harus dengan sesuai keadilan ya. Betul, harus tetap kita suarakan soal regulasi. Ketika ada pelanggaran ya kita minta ada penindakan begitu, Bang. Gimana kita sebagai seorang Kristen juga kan, ketika kita mendapat berita-berita, kadang kan kita mendapatkan informasi dari sosial media, orang-orang Kristen mungkin dipersekusi, diintimidasi. Untuk kita juga jangan terlalu langsung terprovokasi, tapi kita lebih berhikmat gitu. Karena kadang kan kita tersulut kan, kayak aduh kita balas nih dan lain-lain. Menurut abang secara pribadi gimana nih untuk bisa mempraktekkan ajaran Yesus dalam kita pribadi dulu lah, dimulai dari kita, menurut abang secara pribadi? Yang pertama kalau di media sosialnya kan kita harus saring dulu, Bang. Benar nggak ini? Karena sekarang kan zaman AI kan, Bang, terus post truth. Kadang-kala ada tokoh tertentu bicara bahwa di sana terjadi, padahal belum tentu. Nah, artinya kita kan harus terlatih untuk cross check, Bang. Cek recheck dulu, benar nggak ini? Pastiin dulu, ada nggak informasi ini? Makanya kalau kita di Gamki biasa misalnya kejadian nih di Sumatera, saya cek nih ke Gamki di sana. Benar nggak ada kejadian, kronologisnya bagaimana? Nah, seringkali itu dari beberapa teman-teman, ayo bersuara, ayo statement, padahal kita belum tahu kondisi realnya bagaimana. Nah, setelah tahu kan kita coba cari kronologisnya, apa masalah intinya. Nah, kalau masih bisa dibicarakan secara
kekeluargaan, secara persekutuan ya lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan. Tapi kalau memang ada pelanggaran hukum di sana, ya kita harus bersuara juga menegakkan keadilan Bang kan, untuk membela kelompok yang merasa terintimidasi atau terdiskriminasi. Nah, jadi cek and recheck itu penting Bang, karena seringkali kadang yaitu misalnya ternyata berita lama atau informasi yang belum tentu benar begitu, sehingga itu membuat sengaja untuk menimbulkan kebencian, amarah, dan akhirnya ya tersulut jadi saling balas-balasan begitu Bang. Ya. Apalagi kita nggak tahu apakah ini informasi atau berita yang benar ya, karena kan sekarang kan orang biasa share ke grup keluarga, apalagi terjadi perdebatan kan, nggak tahu benar atau enggak faktanya, kita nggak cross check, kita langsung berkomentar, kadang kan itu juga yang akhirnya memperkeruh suasana ya. Oke, ini pesan mungkin Bang ya buat kita sebagai seorang Kristen, khususnya anak pemuda, biar kita menjadi pembawa damai, pembawa toleransi, dan kita juga bisa mempraktekkan kasih itu di sekeliling kita. Silakan Bang. Ya, yang pasti kita sebagai generasi muda, kita ada 60% dari penduduk Indonesia. Jadi masa depan kita ini tergantung ya kita sendiri. Nah, kalau kita ikut-ikutan dengan segala provokasi, dengan segala tindakan intoleransi, kita balas juga dengan ucapan atau tindakan intoleransi, ya udah negara kita hancur, ya kita pun ikut hancur. Jadi kita sebagai generasi muda harus mau menunjukkan perubahan, kita justru bergerak positif. Ayo kita cari titik temu kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, bahwa kita anak muda ini harus bersama-sama apa pekerjaan yang bisa kita cari, apa peluang-peluang yang bisa kita kerjakan untuk bisa sama-sama maju. Nah, itu yang harusnya menjadi titik temu kita. Dan yang kedua paling penting, kita harus lawan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin memecah belah masyarakat kita. Itu menurut saya yang paling penting untuk kita generasi muda. Ayo solid, kita lawan intoleransi bersama-sama.